Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini saya akan sharing firman dengan judul Pertolonganmu. Marilah kita berdoa sebelum sharing firman ini. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih ya Tuhan, bahwa Engkau sampai sekarang masih menyertai kami, masih memberkati kami, masih memberikan hari yang baru kepada kami ya Tuhan. Saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Tolong Tuhan urapi bibir lidah hamba-Mu yang hina ini dengan Roh Kudus, agar apa yang aku katakan adalah isi hati-Mu ya Tuhan. Demikian juga Tuhan, jadikan aku saluran hayat-Mu yang menyalurkan hayat-Mu kepada penonton pendengar video ini ya Bapa. Tolong Tuhan, Roh Kudus bekerjalah untuk menghidupkan roh-roh yang sekarat, dan juga agar membimbing, memberikan hikmat, kebijaksanaan bagi para pendengarnya, agar mereka mengerti dan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berbicaralah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Mari yang ingin diberkati dengan firman Tuhan katakan amin. Saudara-saudara, sebelum saya berbicara tentang topik pertolonganmu, saya ingin menyanyi sedikit aja lagu pertolonganmu. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Saudara-saudara, selama kita masih berusaha dengan kekuatan kita, dengan pikiran kita, tergantung pada manusia, maka Tuhan tidak akan menolong kita. Ibaratnya orang yang tidak bisa berenang, dia tenggelam, saudara. Dan ketika dia mau tenggelam, maka dia keroncalan, saudara. Dan semakin dia banyak gerak, maka dia akan semakin cepat tenggelam. Dan seorang penolong ataupun Baywatch tidak akan menolong orang itu selama dia masih berusaha. Karena ketika dia ditolong, maka orang yang mau tenggelam itu akan memeluk penolongnya sehingga tidak bisa bergerak, akhirnya tenggelam bersama-sama. Itulah yang dilakukan Tuhan pada kita. Selama kita masih ingin berusaha dengan sekuat tenaga menyelesaikan masalah-masalah kita dengan kekuatan kita sendiri atau dengan bergantung pada manusia, maka Tuhan akan membiarkan kita. Tetapi ketika kita sudah menyerah, Tuhan, aku sudah tidak kuat Tuhan, aku serahkan semua itu ke dalam tangan-Mu. Disitulah Tuhan baru mulai bekerja. Demikian juga dengan Yosafat yang akan saya bicarakan. Saudara-saudaraku, ada dua kemungkinan ketika seseorang menghadapi kesulitan yang sangat berat dalam hidupnya. Yang pertama, dia akan putus asa, tidak kuat lagi sampai meninggalkan Tuhan atau mencari pelarian-pelarian semu seperti narkoba, alkohol, dan sebagainya. Yang kedua, orangnya tetap taat, patuh, dan setia, dan hidup dengan iman, mencari Tuhan, menunggu sampai saatnya
Tuhan mengenapi janji-janjinya. Nah, apakah pilihan saudara di antara kedua alternatif tersebut? Marilah kita belajar dari Raja Yosafat di 2 Tawarikh 20 ayat 1 sampai 20. Karena panjang, silakan saudara membaca sendiri nanti. Yaitu ketika dia dikepung oleh Bani Moab, Bani Amon, dan Meomin yang datang dari seberang laut Asin dan dari Edom, dan sudah di Hazeson Tamar, yakni En-Gedi, tentunya sudah mengepung kota Yosafat. Yosafat takut. Ini adalah suatu reaksi yang normal karena kepanikan dikepung oleh bala tentara musuh yang sangat besar. Dalam ayat 3, keputusannya adalah mencari Tuhan. Satu keputusan yang tepat. Dia menyerukan kepada seluruh Yehuda untuk berpuasa. Apakah berpuasa yang benar itu? Orang sering berpuasa untuk mencapai suatu target tertentu, seperti agar lulus ujian, agar pekerjaannya lancar, atau ingin dipromosi dan sebagainya. Berpuasa yang tidak dikehendaki Tuhan seperti dalam Yesaya 56 ayat 6 sampai 12. Yang pertama, masih tetap mengurus urusanmu dan mendesak atau menindas buruh-buruhmu. Yang kedua adalah masih saling berbantah dan berkelahi. Dan berpuasa yang benar adalah sebagai berikut. Yang pertama, membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk. Kuk adalah alat yang dipasang di pundak sapi untuk menarik pedati. Jadi kita harus melepaskan penindasan, kelaliman kepada orang lain yang lemah. Yang ketiga adalah memberi makan kepada orang miskin, memberi pakaian, dan menolong orang yang memerlukan bantuan. Nah, dengan perbuatan-perbuatan yang benar dan dikehendaki Tuhan sebut, maka Tuhan akan menuntun kita membaharui kekuatan, ibaratnya menjadi taman yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tak pernah mengecewakan. Engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad. Berarti segala masalah-masalah yang ada sebelumnya, yang tampaknya sudah tidak mempunyai harapan, akan diberikan solusi dan dipulihkan. Seperti bisnis, pekerjaan, keluarga, sakit penyakit, dan sebagainya. Semuanya ini dipulihkan Tuhan. Amin, saudara-saudara. Jadi, inti berpuasa yang benar adalah untuk perubahan karakter kita agar mendapatkan perkenanan Tuhan, hidup menjadi pelaku-pelaku firman. Kembali lagi apa yang dilakukan oleh Yosafat. Di dalam ayat 6, Yosafat berserah total. Dia menyampaikan masalah yang ada dan menyatakan bahwa hanya Allah saja yang dapat menyelamatkan Yehuda. Inilah tindakan yang benar yang dilakukan oleh Yosafat, yaitu mencari Allah, lalu memuji kemuliaan Allah dan bergantung sepenuhnya kepada pertolongan Allah dan berserah total pada kehendak dan rancangan Allah. Di ayat 12b dikatakan, "Ya Allah, tidakkah Engkau akan menghukum mereka? Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju padamu." Inilah suatu sikap kerendahan hati di hadapan Tuhan, serta berserah sepenuhnya pada Tuhan. Dia tahu dia tidak mempunyai kekuatan apapun untuk menghadapi musuhnya. Dan apa yang dilakukan oleh Tuhan pada ayat 14-16 dikatakan, ada jawaban Tuhan lewat Yahasiel, orang Lewi yang dihinggapi roh Tuhan. Saudara-saudara, apa yang dilakukan Yosafat dengan tindakan-tindakan tadi direspons oleh Tuhan. Di ayat 17, janji kemenangan diberikan oleh Tuhan. Tidak usah berperang,
hanya berdiri saja dan Tuhan yang akan berperang untuk mereka. Seperti dalam Keluaran 14 ayat 14. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu diam saja. Dan inilah petunjuk dari Tuhan. Besok haruslah kamu turun menyerang mereka. Mereka akan mendaki pendakian Sis dan kamu akan mendapati mereka di ujung lembah, di muka padang gurun Yeruel. Dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur. Saudara-saudara, ketika Tuhan lewat Roh Kudus memberikan petunjuk pada kita, apa yang harus kita lakukan dalam menyelesaikan masalah-masalah kita. Allah kita ini luar biasa. Dia dapat menolong kita dengan tangannya langsung mengalahkan musuh-musuh kita. Kita tidak usah berperang. Allah yang akan bertempur untuk kita, saudara-saudara. Di ayat 18 dan 19, Yosafat dan seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem berlutut, mukanya sampai ke tanah. Setelah itu bangkit untuk menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan, Raja bangsa Israel. Karena apa, saudara? Inilah sikap kerendahan hati dan kesungguhan dalam suatu pernyataan mengakui betapa agungnya sang raja yang harus disembah. Ketika mau berperang pun mereka melakukan puji-pujian kepada Allah. Saudara-saudara, puji-pujian itu adalah kemenangan dan doa adalah peperangan. Kenapa? Karena Paulus dan Silas ketika dalam penjara mereka memuji Tuhan dan terjadi gempa bumi, pintu-pintu terbuka, mereka lepas dari belenggu-belenggunya sehingga penjaganya ketakutan, saudara. Itulah puji-pujian. Sama juga ketika bangsa Israel meruntuhkan tembok Yeriko. Dia hanya menyanyi hari terakhir bersorak-sorai dengan bunyi sangkakala, maka tembok itu runtuh, saudara. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan apakah yang terjadi selanjutnya? Bani Amon dan Moab menentang dan menumpas penduduk Syir. Setelah itu mereka saling berbunuhan sendiri. Ini adalah suatu tindakan Allah yang tidak masuk akal bagi dunia. Bagaimana mungkin sekutu itu saling berbunuhan sampai mati semuanya? Namun bagi Tuhan tidak ada yang mustahil ketika ia bertindak. Maka waktunya begitu gampang, saudara-saudara, atas penyelesaian masalah-masalah yang ada. Tidak dapat dipikirkan secara logika nalar apapun juga. Saudara-saudara dan saya menjadi pemenang dengan begitu mudah. Dan setelah Yosafat mengetahui bahwa semua musuh-musuhnya mati, maka dia dengan orang-orangnya turun menjarah barang-barang mereka, seperti ternak, harta milik, pakaian, dan barang-barang berharga lainnya. Dikatakan bahwa yang mereka rampas itu lebih banyak daripada yang dapat mereka bawa. Sehingga selama 3 hari, saudara-saudara, mereka menjarah barang-barang karena begitu banyaknya. Saudara-saudaraku, Tuhan tidak hanya bertindak menyelesaikan masalah kita, tetapi juga memberkati secara luar biasa. Dia akan membuka tingkap-tingkap langit. Berkatnya baru bagi kita setiap hari. Dan itu sangat mengherankan dan tidak pernah diduga sebelumnya. Kita bayangkan, jika Yosafat hanya dengan 1.500 orang saja, maka penjaraan selama 3 hari berarti membutuhkan waktu setidaknya 1.500 kali 3 hari kali 12 jam saja, sama dengan 54.000 jam. Wow, hujan berkat yang luar biasa, saudara-saudara. Nah, setelah kemenangan ini, maka Yosafat bersama rakyatnya memuji dan menyembah Tuhan lagi. Kita seringkali lupa untuk bersyukur setelah diberkati Tuhan. Seperti 10 orang buta yang dicelikkan matanya oleh Yesus, hanya seorang yang kembali untuk mengucap syukur dan mengikut dia. Nah, kesimpulan ketika kita menghadapi masalah yang sangat besar dan sulit,
maka yang harus kita lakukan adalah yang pertama, mencari Tuhan, berdoa untuk mohon pertolongan dari Dia. Yang kedua, memuji dan menyembah Dia, mengakui kedaulatannya. Yang ketiga, mohon petunjuknya dan melakukan petunjuk itu yang diberikan Roh Kudus lewat intuisi, mimpi, atau pembacaan firman, atau juga petunjuk dari orang-orang yang dipilih Allah atas tindakan kita. Yang keempat, jangan lupa bersyukur ketika sudah diberkati. Yang terakhir adalah kelima, tetaplah tekun, setia, dan patuh pada Tuhan. Apapun yang terjadi, katakan bahwa Tuhan Yesus selalu baik. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih atas firman-Mu ya Tuhan, yang mengajarkan kepada kami bahwa ketika kami menemui masalah, yang kami lakukan ya Tuhan adalah mencari Engkau, berdoa, Tuhan, memuji nama-Mu, dan biarkan Engkau memberikan petunjuk pada kami ya Tuhan, apa yang harus kami lakukan. Dan setelah itu Tuhan, Engkau pasti akan memberikan solusi atas masalah-masalah kami. Bahkan terlebih dari itu, Engkau akan memberkati kami berlimpah-limpah Tuhan. Dan supaya Engkau ingatkan kami, supaya kami tidak lupa bersyukur padamu, kami makin dekat kepadamu Tuhan, melayani Engkau dengan berkat yang telah Kau limpahkan kepada kami. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu berhenti berbicara, dan biar Roh Kudus yang terus bekerja mengurapi anak-anak-Mu yang mendengarkan firman ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari yang merasa diberkati, kita bersama-sama katakan amin.